Wahai engkau orang-orang yang dicerca oleh orang-orang di sekeliling, yang ditinggalkan oleh dunia, karena engkau menyisihi orang-orang yang dalam bermaksiat, maka bersabarlah, berbahagialah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita akan ceritakan kisah sahabat At-Tawfil bin Amru Ad-Dawsi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita dan niat kita untuk menyelesaikan kitab para sahabat, sirah sahabat ini. Mereka adalah para sahabat inspirasi power dari generasi terbaik sepanjang masa. Alhamdulillah kita telah sampai kepada sahabat At-Tawfil bin Amru Ad-Dawsi. Sahabat ini juga didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan doa, ya Allah berikanlah sebuah bukti kepadanya atas kebaikan yang ia niatkan. At-Tawfil bin Amru Ad-Dawsi adalah kepala kabilah Daus di masa jahiliyah, salah seorang pemuka Arab yang berkedudukan tinggi. Bejana miliknya tidak pernah turun dari api karena senantiasa dipakai untuk memasak, dalam rangka menjamu tamu, dan pintu rumahnya tidak pernah tertutup 24 jam untuk orang yang mengetuk pintunya dan mencoba bermalam di rumahnya. Tidak pernah tertutup. Dia adalah potret manusia yang memberi makan orang yang lapar, memberi rasa aman bagi orang yang takut, dan memberi perlindungan kepada orang yang memerlukan perlindungan. Di samping itu, dia adalah seorang sastrawan, cendekiawan, cerdik lagi ulung, seorang penyair dengan ilham besar dan perasaan lembut, mengenal dengan kata-kata yang manis dan pahit, di mana kalimat berperan padanya layaknya sebuah sihir. Ia diberikan kemudahan untuk berkata-kata, merangkai-rangkai syair dan semacamnya. At-Tawfil meninggalkan kampung halamannya di Tihamah. Tihamah adalah lembah pesisir di Jazirah Arab yang bersebelah dengan Laut Merah. At-Tawfil meninggalkan kampung halamannya di Tihamah menuju Makkah pada saat terjadi pertentangan antara Rasulullah SAW dengan orang-orang kafir Quraisy. Di saat Rasulullah SAW berusaha menyampaikan dakwah Islam kepada penduduknya, Rasulullah SAW menyuruh mereka kepada Allah. Senjata beliau adalah iman dan kebenaran. Sementara orang-orang kafir ketika itu memerangi dakwah beliau dengan segala macam senjata, menghalang-halangi manusia darinya dengan berbagai macam tipu daya dan cara. Dan At-Tawfil juga melihat dirinya masuk ke dalam pertentangan ini tanpa persiapan, menerjuni lahannya tanpa dia kehendaki sebelumnya. Dia tidak datang ke Mekah untuk tujuan tersebut. Perkara Muhammad dan orang-orang Quraisy tidak pernah terdetik dalam pikirannya sebelum ini. Dari sinilah At-Tawfil bin Amru Ad-Dawsi mempunyai hikayat dengan pertentangan ini yang tidak terlupakan. Kita dengarkan langsung hikayat tersebut karena ia termasuk kisah yang sangat menarik. Kita dengarkan At-Tawfil berkisah tentang kisahnya. At-Tawfil berkisah, aku datang ke Mekah, begitu juga dengan pembesar Quraisy. Mereka langsung menghampiriku. Ketika pemuka Quraisy melihat aku datang, mereka langsung menghampiriku, menyambutku dengan sangat baik dan menyiapkan tempat singgah yang terbagus bagiku. Kemudian para pemuka dan pembesar Quraisy mendatangiku sambil berkata, wahai Tawfil, sesungguhnya kamu telah datang ke negeri kami, dan laki-laki yang menyatakan dirinya sebagai nabi itu telah merusak urusan kami, dan ia memecah belah antara bapak dan anak, antara istri dan suami, persatuan kami, serta mencerai-beraikan persaudaraan kami, hingga mengancam kepemimpinanmu atas kaummu. Maka janganlah berbicara dengan laki-laki itu, yaitu yang dimaksud adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mendengar apapun darinya, karena dia mempunyai kata-kata yang seperti sihir, memisahkan seorang anak dari bapaknya, seorang saudara dari saudaranya, seorang istri dari suaminya. Lalu At-Tawfil berkata, demi Allah, mereka terus menceritakan berita-berita yang aneh, menakut-nakutiku dari kaumku dengan perbuatan-perbuatan Muhammad yang terkutuk dan tercela, sampai aku pun bertekad bulat untuk tidak mendekat kepadanya, tidak berbicara dengannya, dan tidak mendengar apapun darinya. Manakala aku berangkat ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf di Ka'ab,
di Ka'bah dan mencari keberkahan kepada berhala-berhala yang berada. Kepada mereka lah kami menunaikan ibadah haji, dan kepada mereka lah kami mengagungkan. Aku menyumbat telingaku. Jadi At-Tawfil ini menyumbat telinganya agar tidak mendengar perkataan-perkataan Nabi Muhammad SAW. Begitu aku masuk masjid, aku melihat Muhammad sedang berdiri. Dia salat pula di Ka'bah dengan salat yang berbeda dengan salat kami, beribadah dengan ibadah yang berbeda pula dengan kami. Pemandangan itu menarik perhatianku. Ibadahnya menggugah nuraniku. Tanpa sadar, aku melihat diriku telah mendekat kepadanya. Tanpa ia sadari, ternyata ia telah melangkah kepada Rasulullah SAW sedikit demi sedikit, sehingga tanpa kesengajaan diriku telah benar-benar dekat dengannya, dengan Rasulullah SAW. Allah pun membuka hatiku. Sebagian apa yang diucapkan Muhammad terdengar olehku. Sayup-sayup sebagaimanapun orang menutup telinganya, maka kalau ia dekat, maka pasti akan terdengar walaupun sedikit. Aku mendengar ucapan yang sangat indah. Aku berkata kepada diriku, celakalah kamu wahai Taufil. Sesungguhnya kamu adalah laki-laki yang penyair yang cerdas. Kamu mengetahui yang baik dan yang buruk. Apa yang menghalangi untuk mendengar dari ucapan laki-laki ini? Jika apa yang dia bawa itu baik, maka kamu harus menerimanya. Jika buruk, maka kamu harus membuangnya. Ini adalah perkataan, pergelutan yang ada di dalam hati Taufil. At-Taufil berkata, aku diam sampai Rasulullah SAW meninggalkan tempatnya menuju rumahnya. Aku mengikutinya sampai dia masuk ke dalam rumahnya, dan aku pun masuk kepadanya. Aku berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya kaummu telah berkata tentangmu begini dan begini. Demi Allah, mereka terus menakut-nakutiku dari ajaranmu sampai aku menutup telingaku dengan kapas agar aku tidak mendengar kata-katamu. Kemudian Allah menolak itu semua dan membuatku mendengar sebagian dari ucapanmu. Aku melihatnya, aku mendengarnya, maka jelaslah ajaranmu kepadaku. Jelaskanlah ajaran apa yang kamu bawa. Di saat itulah Rasulullah SAW menjelaskan agamanya kepadaku. Beliau membacakan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq. Demi Allah, aku tidak pernah mendengar sebuah ucapan yang lebih bagus, padahal aku adalah juga seorang penyair. Yang lebih bagus dari ucapannya, aku tidak melihat sebuah perkataan yang lebih baik dan adil daripada perkataannya. Ia memuji Rasulullah SAW. Pada saat itu aku mengulurkan tanganku untuknya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, dan aku pun masuk Islam. Subhanallah.